Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film animasi berjudul The Croods yang rilis pada tahun 2013. Sebelum masuk ke alur ceritanya, ada baiknya subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film menarik lainnya dari kami. Terima kasih. Film diawali dengan cerita bagaimana kehidupan seorang gadis bernama Ip di zaman batu, ketika manusia harus hidup di gua selama berhari-hari dan hanya keluar untuk mencari makan. Ketika berada di luar pun, ancaman datang dari binatang buas yang siap mengancam kapan saja. The Croods adalah keluarga terakhir yang tersisa dari banyaknya keluarga yang mati karena hewan buas. Sebut saja tetangga keluarga Croods. Gourds mati karena diinjak mamut, Horks yang ditelan ular pasir, Irfs yang mati karena digigit nyamuk, dan keluarga Torks mati karena terkena pilek. Hanya keluarga Croods yang bertahan dari segala ancaman hewan buas. Hal itu bisa terjadi karena ayah Ip yang kuat dan mengikuti aturan keamanan. Saking banyaknya aturan yang dibuat oleh ayah Ip sampai merasa tak nyaman. Karena banyak hal-hal yang menyenangkan bagi Ip dianggap sebagai ancaman oleh ayahnya. Tapi semuanya berubah ketika bencana alam yang dahsyat akan terjadi dan tidak ada aturan keamanan yang siap menghadapi hal itu. Scene berpindah saat ayah Ip bernama Grog, ini orangnya, keluar dari goa dan mengusir beberapa hewan liar yang berada di depan goa. Kemudian, sang tokoh utama kita bernama Ip, ini wujudnya, disusul adiknya, Sandy, ibunya, Uga, kakaknya, Thang, dan terakhir neneknya, Gran. Setelah semuanya keluar, mereka membentuk formasi sarapan untuk mencari makanan yang setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya mereka sampai di sebuah kandang burung yang saya sendiri gak tahu ini burung apa. Dari sinilah diketahui bahwa keluarga Croods ingin memakan telur burung tersebut. Setelah melewati drama kejar-kejaran dengan kontestan lain, Croods keluar sebagai pemenang dan memakan telur tersebut secara bergiliran. Sadar jika hari sudah mulai senja, mereka pun bergegas kembali ke gua untuk istirahat. Ketika semuanya sudah di dalam gua kecuali Ip, dia memanjat bebatuan di atas gua untuk menyaksikan matahari terbenam yang ketika ia ingin kembali karena dipanggil oleh Om Grog, ia tak sengaja mendengar suara yang berasal dari puncak tebing yang ia panjat. Penasaran, ia pun nekat memanjat sampai puncak untuk mencari asal suara tersebut. Belum juga menemukan, Om Grog memaksa Ip untuk segera masuk gua karena sudah ada kucing segede gaban yang ada di hadapannya. Melihat ayahnya dalam keadaan bahaya, Ip pun bergegas turun dan menarik ayahnya masuk ke dalam gua sebelum kucing tersebut melahap mereka. Terjadi sedikit adu mulut antara Ip, Grog, dan Uga. Tak berlangsung lama, mereka pun tidur dengan cara menumpuk satu sama lain, di mana Grog berada pada tumpukan paling bawah dan Ip tidur terpisah dari mereka. Di tengah malam, muncul cahaya yang mendekati gua tempat keluarga Croods tidur. Ip yang bangun berusaha mencari sumber cahaya tersebut. Sadar cahayanya mulai redup, Ip secara diam-diam memberanikan diri keluar gua untuk menjawab rasa keingintahuannya. Setelah beberapa saat mengejar, diketahuilah bahwa ada seorang pria yang masih hidup selain keluarga Croods. Dia bernama Guy dan memiliki hewan peliharaan bernama Belle. Guy menjelaskan jika bencana alam terus meluas sehingga ia harus berjalan ke arah gunung yang tinggi dan jauh yang diyakini tempat tersebut aman dari bencana alam. Guy mencoba mengajak Ip namun ia menolak. Guy tidak memaksa dan meninggalkan sebuah kerang yang dapat dibunyikan Ip ketika dalam keadaan genting. Om Grog yang sadar Ip keluar dari goa segera menyusul dan menemukan Ip tepat setelah Guy pergi. Ip pun akan dihukum dengan cara tinggal di gua lebih lama. Ip yang kesal dengan hukuman tersebut berteriak dan melemparkan batu ke atas. Di saat yang sama, tiba-tiba tanah berguncang diikuti dengan retaknya tanah dan runtuhnya bebatuan. Grog menyuruh keluarganya untuk masuk ke dalam goa. Namun, dari bebatuan yang lebih tinggi, Grog sadar jika goa mereka akan dihantam oleh bebatuan besar yang ada di atasnya. Lalu, ia memperingatkan yang lain untuk jangan masuk goa dan melempar sebuah batu agar keluarganya terjatuh karena teriakannya tidak didengar. Batu yang sangat besar pun berhasil menghancurkan gua mereka. Setelah guncangan mereda,
Ip melihat sebuah tempat yang sangat menakjubkan dari bebatuan yang runtuh, penuh dengan tanaman hijau, dan ada sebuah gunung yang sangat tinggi dan jauh di ujungnya. Awalnya, Grook tidak menyetujui untuk menjelajahi tempat tersebut. Namun, si kucing purba muncul kembali sehingga tak ada pilihan bagi keluarga Crouch selain terjun ke tempat indah tersebut. Setelah berada di bawah, mereka berjalan secara perlahan mengikuti arahan Grook. Di tengah jalan, muncul ancaman dari sekelompok burung merah yang dapat memakan daging dalam waktu sekejap. Ketika keluarga Crouch terdesak, Ip membunyikan suara seperti yang dikatakan Guy sebelumnya. Guy pun muncul untuk menolong mereka dan langsung menyalakan api untuk menghalau burung-burung tersebut. Setelah burung-burung pergi, terjadi kekacauan karena keluarga Crouch selain Ip baru pertama kali melihat api yang menyebabkan hutan jagung raksasa yang luas terbakar menjadi popcorn. Scene berikutnya ditampilkan saat pagi hari di mana Guy ingin kabur, namun Ip tidak memperbolehkannya dengan alasan bagaimana jika mereka kembali bertemu dengan burung-burung merah. Greg pun setuju dan mengurung Guy di sebuah batang pohon yang kopong. Setelah itu, diputuskan jika keluarga Crouch akan melanjutkan perjalanan menuju gunung yang jauh tersebut. Di tengah perjalanan, mereka kelaparan dan terjadi keributan karena ulah nenek Ip yang ingin menyantap Tang karena kelaparan. Si nenek brutal juga ya. Di tengah kekacauan itu, Guy mencoba melarikan diri namun ketahuan oleh Ip. Setelah itu, Guy mengajak Ip untuk berburu sejenis burung berukuran besar dengan memasang perangkap. Terjadi sedikit kesalahan namun burung itu tetap masuk perangkap dan menjadi santapan brutal keluarga Crouch. Sebelum tidur, mereka mendengarkan sedikit cerita dari Greg dan Guy. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Ip yang penasaran dengan lanjutan cerita Guy semalam, mencoba mengeluarkannya dari batang pohon dengan cara mendorong Tang agar mengenai Om Grook sehingga Guy terlepas. Guy yang berhasil kabur merasa bersalah dan akan menolong keluarga Crouch dengan syarat tidak ada lagi batang pohon di antara mereka. Perjalanan semakin seru dan menarik karena Guy memberikan pengalaman perjalanan baru bagi keluarga Crouch, sekaligus membuat hubungan antara Ip dan Guy semakin dekat. Keesokan harinya, ketika melanjutkan perjalanan, terjadi sedikit guncangan. Grook langsung menyuruh keluarganya untuk masuk goa, tetapi ditolak karena menganggap goa sudah tidak aman lagi. Mereka semua kecuali Grook memutuskan untuk ikut dengan Guy ke tempat yang disebut hari esok, karena diyakini tempat tersebut lebih aman dari bencana. Grook yang tidak terima keluarganya dipengaruhi menyerang Guy secara brutal, hingga akhirnya mereka terjebak di sebuah genangan aspal yang sangat lengket. Saat berbincang-bincang dengan Guy, diketahuilah bahwa keluarganya tewas akibat insiden yang sama saat Guy masih kecil. Greg yang merasa bersalah meminta maaf atas perlakuannya dan menyemangati Guy untuk memunculkan ide agar mereka keluar dari genangan tersebut. Setelah terbebas, Greg pun setuju untuk mengikuti Guy menuju tempat yang disebut hari esok. Di tengah perjalanan, terjadi guncangan hebat yang menyebabkan tanah terbelah dan jalan mereka terhalang oleh sungai larva yang sangat dalam. Semua sudah putus asa dan mencari goa untuk menyelamatkan diri. Namun tidak dengan Greg. Dia menjelaskan akan melempar mereka semua ke bagian daratan lain yang terbelah sehingga mereka dapat selamat. Setelah melempar semua anggota keluarganya dan Guy, Greg masuk ke dalam goa untuk menghindari reruntuhan yang terjadi akibat guncangan. Sadar bencana semakin mengganas, Greg mendapat ide untuk dapat menyeberang dengan cara memanfaatkan kerangka tulang dan burung merah pemakan daging. Cara itu pun berhasil dan Greg kembali bertemu dengan keluarganya yang saat itu sedang sedih karena mengira dirinya tidak akan selamat. I love you too. Di balik tempat mereka berpijak saat ini, Ip melihat tempat yang sangat indah berupa pantai dan hutan yang sangat luas. Diputuskanlah bahwa mereka akan terus melanjutkan perjalanan menyusuri tempat itu. Dan film ditutup dengan adegan mereka semua berlari ke arah matahari untuk menyongsong hari esok. Dan film pun tamat.